dari kelompok 1 dari kelas 3 ya 23 ingin mempresentasikan materi mengenai dekomposisi sebagai tugas kelompok dengan mata kuliah teknik proyeksi bisnis, yaitu dengan Ibu dosen pengampu Ibu Lista Kuspriyatni. Perkenalkan, saya Saria Damianti Manurung dengan NPM 10222444. Saya Cika Sudamutari dengan NPM 10222455. Saya Purwa Fakria Mutasabira dengan NPM 10222848. Saya Raden Safira Ameli Rosa, NPM 10222031. Baik, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu dekomposisi. Dekomposisi dalam konteks analisis deret waktu adalah metode yang digunakan untuk meramalkan data masa depan berdasarkan data historis yang telah dikumpulkan sebelumnya. Metode ini bekerja dengan cara memecah data deret waktu menjadi beberapa komponen utama seperti tren, musiman, dan siklus. Menurut Makridakis dalam bukunya pada tahun 1999, dekomposisi merupakan pendekatan yang bertujuan untuk mengidentifikasi pola-pola yang terkandung dalam data secara terpisah. Nah teman-teman, ada beberapa tujuan dari dekomposisi, yaitu memecahkan kompleksitas, yang dimana dekomposisi membantu memecahkan permasalahan bisnis dan proyeksi yang lebih kompleks sehingga bagian-bagian yang lebih kecil lebih mudah dianalisis dan mudah dipahami. Dan kedua, identifikasi komponen kunci, yang dimana komponen utama dari bisnis seperti pendapatan, pasar, dan operasional dapat diidentifikasi dan dianalisis secara terpisah. Dan ketiga, ada perencanaan yang lebih akurat, di mana setiap elemen dari proyeksi dapat direncanakan secara rinci berdasarkan asumsi yang lebih realistis yang meningkatkan akurasi proyeksi secara keseluruhan. Dan keempat, ada peningkatan efisiensi analisis, di mana dekomposisi memungkinkan tim analisis untuk fokus pada aspek tertentu dari proyeksi dan menggunakan data yang relevan dari bagian tersebut. Dan kelima, yang terakhir, yaitu ada evaluasi risiko yang lebih baik, yang dimana risiko pada setiap bagian bisnis dapat diidentifikasi secara lebih jelas dan ditangani sesuai dengan prioritasnya. Nah, berikut isinya ada manfaat dari dekomposisi. Yang pertama, mengurangi kompleksitas. Kedua, mempermudah pemahaman masalah. Dan ketiga, meningkatkan produktivitas. Keempat, memudahkan pemrograman dan desain sistem. Kelima, mempermudah pengujian dan debugging. Metode dekomposisi ada 4. Yang pertama adalah tren. Tren ini rata-rata perubahan dalam jangka waktu yang panjang. Lalu yang kedua adalah musiman. Musiman ini gerakan yang teratur dalam arti naik turunnya terjadi dalam waktu yang bersamaan atau yang berdekatan. Lalu yang ketiga adalah siklus. Siklus ini terjadi bila mana datanya dipengaruhi oleh fluktuasi ekonomi. Lalu yang keempat adalah acak. Acak ini jika data berfluktuasi di sekitar nilai rata-rata secara acak tanpa membentuk pola yang jelas seperti pola musiman, pola tren, ataupun siklus. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita hanya berfokus kepada metode tren saja ya, di mana metode tren ini sendiri itu terbagi menjadi 3 bagian lagi. Yang pertama adalah kuadrat terkecil, ada parabolik, dan juga eksponensial. Untuk kuadrat terkecil ini sendiri, untuk di dalam kegiatan sehari-harinya itu bisa memprediksi pendapatan bulanan. Untuk parabolik sendiri, itu di dalam kegiatan sehari-hari bisa kita gunakan untuk mencari waktu yang tepat dalam membuka toko. Untuk eksponensial, itu dalam kegiatan sehari-hari kita bisa lihat untuk memantau penyebaran berita di dalam media sosial. Baik teman-teman, kita masuk kepada contoh kasus ya. Di sini ada sebuah perusahaan sepeda motor mencatat jumlah produksi motornya selama 5 tahun terakhir. Data produksinya itu di dalam satuan unit tiap tahun adalah sebagai berikut. Kita bisa lihat tabelnya bersama-sama. Pada tahun 2020, X-nya itu adalah 0, penjualannya ada 68. Pada tahun 2021, X-nya adalah 1, penjualannya adalah 80. Pada tahun 2022, X-nya adalah 2, penjualannya adalah 98. Pada tahun 2023, X-nya adalah
2023 penjualannya adalah 115, dan pada tahun 2024 X-nya adalah 4 dan penjualannya adalah 120. Manajer ingin mengetahui tren produksi sepeda motor tersebut dan meramalkan jumlah produksi pada tahun 2025 menggunakan metode kuadran kecil, metode parabolik, dan juga metode eksponensial. Pada kali ini saya akan membahas yang bagian metode kuadran kecil ya teman-teman. Yuk kita bahas sama-sama. Baik teman-teman, di sini kita bisa lihat bahwa persamaan dari tren metode kuadrat kecil itu adalah Y sama dengan A ditambah BX. Persamaan untuk mencari konstanta A dan koefisien B adalah sigma X sama dengan NA ditambah sigma dari XB. Kemudian sigma XY sama dengan sigma XA ditambah sigma X kuadrat B, di mana A-nya itu merupakan konstanta A, B adalah koefisien B, dan N adalah jumlah data, serta X itu merupakan periode waktunya. Ya, di sini kita bisa lihat sama-sama tabelnya. Di tabelnya ini ada kolom tahun, X, penjualan, X kuadrat, dan juga XY. Kita masuk dalam penyelesaian persamaan yang pertama, yaitu sigma X sama dengan NA ditambah sigma XB, di mana nilai sigma X-nya adalah 10, nilai NA-nya adalah 5A. Kenapa 5A? Karena jumlah tahunnya adalah 5, di mana tahun 2020, 21, 22, 23, dan 24. Kemudian untuk nilai sigma XB-nya adalah 10B. Kenapa 10B? Karena sigma X-nya adalah berjumlah 10. Kita lihat ya, nilai dari nilai sigmanya itu 10 karena 0 ditambah 1 ditambah 2 ditambah 3 dan ditambah 4, maka berjumlahlah 10. Kemudian selanjutnya kita masuk kepada persamaan yang kedua, yaitu sigma XY sama dengan sigma XA ditambah sigma X kuadrat B, di mana nilainya adalah 1101 sama dengan 10A ditambah 30B. Ini caranya sama ya teman-teman, kita tinggal lihat aja. Kalau misalnya sigma XY-nya kita tinggal lihat dari tabel yang di atas, jumlah dari XY-nya berapa? Tuh ada 101, 1101. Kemudian untuk yang sigma selanjutnya bisa dilihat juga di tabel. Lanjut, kita mensubstitusikan persamaan yang pertama dan yang kedua. Untuk mensubstitusikan persamaan yang pertama ini, kita perlu mengalihkan angka-angkanya ini menjadi dikali 2 masing-masingnya. Dan maka diperolehlah 20 sama dengan 10A ditambah 20B. Ini menjadi persamaan kita yang pertama, yang baru ya. Tadi kan yang awal itu adalah 10 sama dengan 5A ditambah 10B. Karena kita sudah kalikan 2, maka hasilnya menjadi 20 sama dengan 10A ditambah 20B. Selanjutnya, kita masukkanlah nilai persamaan 1 dan persamaan 2 ini. Kita kurangkan, yaitu 20 sama dengan 10A ditambah 20B kurang dengan 1101 sama dengan 10A ditambah 30B. Maka hasilnya adalah negatif 1081 sama dengan negatif 10B. Nilai B-nya adalah nilai B-nya adalah negatif 1081 dibagi dengan negatif 10B. Maka diperolehlah hasil 108,1. Baik teman-teman, tadi nilai B-nya sudah diperoleh ya. Sekarang kita mencari nilai A-nya. Kita mencari nilai A-nya dengan mensubstitusikan nilai B ke dalam persamaan yang pertama, yaitu 10 sama dengan 5A ditambah 10B. 10 sama dengan 5A ditambah 10 dikali hasil dari B yang tadi, yaitu 108,1, maka diperolehlah 10 sama dengan 5A ditambah 1081. Nilainya 10 itu dikurangkan dengan 1081, pindah ruas ya, karena dia sesama-sama. Kemudian sama dengan 5A, maka hasilnya itu adalah negatif 1071 sama dengan 5A, maka diperolehlah nilai A-nya adalah negatif 214,2. Jadi persamaan analisa trennya adalah Y sama dengan A ditambah BX sama dengan, kita masukkan nilai A-nya, yaitu negatif 214,2 ditambah 108,1X. Setelah mengetahui persamaan analisa trennya, maka nilai analisa tren berperiode sebesar Y1 sama dengan A ditambah BX sama dengan negatif 214,2 ditambah 108,1 dikali 0 sama dengan negatif 214,2. Ini berlaku sampai kepada Y6 ya teman-teman, pada tahun yang ke-6. Jadi kita bisa cari masing-masing
di tempat teman-teman sendiri sambil menjadi latihan buat kita masing-masing ya. Jadi yang nilai nolnya itu adalah tahunnya, tadi yang X ya, tadi X-nya kan yang pertama itu adalah 0 pada tahun 2020. Nah, pada tahun 2021 itu kan X-nya 1, nah disesuaikan aja, berarti tahun 2020 untuk Y1 0, untuk Y2-nya 1, untuk Y3-nya 2, dan seterusnya, disesuaikan aja dengan nilai dari X yang tadi tabel di awal. Begitu saja teman-teman, maka berdasarkan analisa tren metode kuadran terkecil ini, jumlah produksi pada tahun 2025 diprediksi sebesar 326,3. Salah satu pendekatan yang digunakan dalam analisis tren adalah metode parabola atau parabolik. Metode ini didasarkan pada asumsi bahwa tren dalam data mengikuti bentuk kurva, bukan garis lurus. Persamaan dasar yang digunakan dalam metode ini adalah Y sama dengan A plus BX plus CX kuadrat. Dalam persamaan ini, A dan C adalah konstanta, B adalah koefisien, X adalah periode waktu, dan Y adalah nilai tren yang dihasilkan. Dalam kasus ini, kami memiliki data untuk 5 periode. Kita menghitung nilai-nilai seperti jumlah Y, jumlah X kuadrat, dan sebagainya. Berdasarkan perhitungan tersebut, kita dapat menyusun 2 persamaan linear untuk mencari nilai A dan C, serta 1 persamaan terpisah untuk nilai B. Misalnya, diketahui bahwa jumlah XY adalah 1101 dan jumlah X adalah 30, maka kita bisa menghitung B sebagai 1101 dibagi 30. Hasilnya adalah 36,7. Setelah mendapatkan nilai B, kita fokus pada 2 persamaan lainnya yang melibatkan A dan C. Kami melakukan substitusi menyelesaikan sistem persamaan linear 2 variabel. Setelah proses substitusi dan eliminasi, kami memperoleh bahwa nilai C adalah sekitar 3,1, lalu kita substitusikan kembali nilai C ke dalam persamaan pertama untuk menghitung A. Hasilnya, A didapatkan sebesar 77,6. Jadi, kami memiliki persamaan tren lengkap, yaitu Y sama dengan 77,6 plus 36,7X plus 3,1X kuadrat. Dengan persamaan tren yang sudah terbentuk, kita dapat menghitung nilai tren untuk setiap periode yang diinginkan. Misalnya, untuk periode pertama di mana X adalah 0, maka Y adalah 77,6. Untuk X sama dengan 1, hasil Y-nya adalah 117,4, dan seterusnya. Selanjutnya ada analisis eksponensial. Persamaan tren metode parabolik adalah log Y sama dengan A plus BX atau Y sama dengan log buka kurung A sama dengan BX tutup kurung. Lalu persamaan untuk mencari konstanta A dan koefisien D adalah log A sama dengan sigma buka kurung X log Y dibagi sigma X pangkat 2. Lalu ada log B ini sama dengan sigma log Y dibagi N, di mana A ini adalah konstanta A dan B adalah koefisien D dan N adalah jumlah data dan X adalah periode waktu. Pada tabel ini berisi tahun, X, penjualan atau Y, X pangkat 2, log Y, dan X log D. Berikutnya ada penyelesaian dari analisis eksponensial. Log A sama dengan sigma log Y dibagi N sama dengan 9,85 dibagi 5. Nah, 9,85 ini didapatkan dari nilai sigma log Y daripada tabel sebelumnya, dan 5 ini adalah 5 tahun yang ada pada soalnya. Lalu akan mendapatkan hasil 1,97 dan dibulatkan menjadi 2. Lalu berikutnya ada log B sama dengan sigma buka kurung log Y tutup kurung dibagi sigma X pangkat 2 dan sama dengan 20,34 dibagi 30. 20,34 didapatkan dari total nilai X log Y dan 30 didapatkan dari nilai X pangkat 2 akan mendapatkan hasil 0,67. Jadi persamaan analisa tren adalah log Y sama dengan 2 plus 0,67X, lalu Y sama dengan log buka kurung 2 plus 0,67X. Setelah mengetahui persamaan analisa trennya, maka nilai analisa tren per periode sebesar Y1 sama dengan log buka kurung A
plus bx sama dengan log buka kurung 2 plus 0,67 tutup kurung 0 sama dengan log 2 sama dengan 0,3 dari y2 sama dengan log buka kurung a plus bx tutup kurung sama dengan log buka kurung 2 plus 0,67 tutup kurung 1 sama dengan log 2,67 sama dengan 0,42.